Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas sudah bertemu dengan Maximin. Kalau kalian penasaran kenapa Maximin mencari Andreas, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang lagi bergumam, kenapa Maximin ada di sini. Di sana Maximin berkata, aku sedang mencarimu, tapi sebelum itu, mari kita lihat apakah kamu memang kuat atau tidak. Setelah itu dengan tiba-tiba Maximin langsung menyerang Andreas dari belakang. Akan tetapi untungnya Andreas berhasil menghindari serangan dari Maximin. Andreas berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah itu, dengan tiba-tiba ada sebuah batu yang tiba-tiba muncul. Di sana Maximin langsung menebas batu tersebut. Di sana Andreas pun terkejut dengan kemampuan Maximin. Setelah itu Maximin berkata, tunjukkan kekuatan dewamu padaku. Setelah itu, kita dilihatkan di tempat yang lain. Di sana ada sebuah himbauan, kalau para murid untuk segera meninggalkan area akademi melalui gerbang belakang. Setelah itu, para murid pun mulai berjalan pergi meninggalkan akademi. Di sisi Lucia dia masih mengkhawatirkan Andreas. Setelah itu, kita kembali di tempat Andreas. Di sana Andreas bertanya, apa yang kamu maksud dengan menunjukkan kekuatan dewa? Setelah itu, Maximin kembali menyerang Andreas. Di sana Andreas langsung menahan serangan dari Maximin, akan tetapi Andreas belum bisa menahan serangan Maximin dengan sempurna, dan pada akhirnya Andreas pun terlempar cukup jauh sampai dia terbentur sebuah dinding. Di sana Andreas bergumam, meski aku sudah menahan serangannya, tapi dampaknya masih terasa sakit. Hanya satu hal yang dia inginkan, tapi kenapa aku? Di sana Maximin berkata, seperti kata Evan, kamu baru mau menggunakan kekuatanmu setelah kamu berada di ambang kematian. Di sisi Andreas dia sangat kesal pada Evan. Setelah itu, Maximin mulai kembali menyerang Andreas. Di sana Andreas masih bisa menghindari serangan tersebut. Di sana Andreas bergumam, aku nyaris tidak bisa mengimbangi serangannya. Padahal dia hanya mengayunkan serangannya secara tidak teratur. Aku lebih baik memanggil Nickel ketimbang mati di sini. Tidak lama setelah itu, dosa kematian memberitahu Andreas untuk mendekat pada Maximin. Di sana Andreas masih berusaha dengan keras untuk menahan serangan dari Maximin. Di sana Andreas berkata pada dosa kematian, kalau dirinya sudah kewalahan karena harus menahan semua serangan dari Maximin. Di sana dosa kematian berkata, apa yang kamu takutkan, bukankah kamu sudah mendapatkan sesuatu dari Dewi Lete? Setelah itu Andreas mengingat kalau dirinya sudah diberikan sebuah Blessing the Ones, Beyond Remembrance, anugerah itu akan langsung aktif begitu syarat terpenuhi. Di sana Andreas bergumam, kalau syarat itu adalah nyawaku maka aku akan menyerahkannya dengan senang hati. Setelah itu Andreas dan Maximin mereka sudah bersiap untuk menyerang satu sama lain. Setelah itu dengan tiba-tiba ada sebuah notif pemberitahuan, kalau Blessing the Ones, Beyond Remembrance, dan telah terdeteksi jejak dewa lain, dan syarat terpenuhi, Blessing Seed of the God Killer, telah diaktifkan. Tidak lama setelah itu tangan Andreas tiba-tiba bercahaya dan memerah, dan Andreas di sana merasa kesakitan. Setelah itu di sana Maximin bertanya, apa kamu ingin menyerah? Di sana Andreas memutuskan untuk menyerah. Setelah itu Andreas menyembunyikan entitas dewanya, dan tangan Andreas pun mulai kembali menjadi normal. Setelah itu Andreas bertanya, kenapa kamu mencariku? Aku bisa merasakannya dari dalam peti mati itu, kamu sebenarnya mencari jejak sang dewa. Di sana Maximin terkejut setelah mendengar perkataan dari Andreas. Setelah itu Maximin berkata, apa kamu bisa membangkitkan orang yang ada di peti ini? Andreas berkata, tidak ada alasan bagiku untuk melakukannya, apalagi untuk orang yang baru saja ingin membunuhku. Terlebih lagi para penjaga akan segera tiba. Aku tidak punya alasan untuk membantumu. Maximin berkata, kamu tidak menyangkal bahwa kamu bisa melakukannya. Setelah itu Andreas berkata, tolong pergi dulu, karena aku harus mengobati orang-orang terluka. Di sana Maximin berkata, apa yang kamu inginkan, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, asalkan kamu bisa membangkitkan orang di dalam peti mati ini. Di sana Andreas bergumam, karakter paling kuat dan gila di dunia ini meminta bantuanku. Setelah itu Andreas berkata, aku tidak bisa mendengarkan ucapan orang yang tidak aku kenal.
Setelah itu Maximin memperkenalkan dirinya pada Andreas. Setelah itu Maximin akan menunggu Andreas di Golden Maple Forest. Setelah itu, Maximin pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di sana Andreas bergumam, dia tidak punya pilihan lain, karena peti itulah satu-satunya alasan kenapa dia masih hidup. Setelah itu, malam hari pun telah tiba. Di sana ada Andreas yang sudah pergi menemui Maximin. Setelah itu Andreas berkata, aku punya syarat, kapanpun aku memerlukan bantuanmu, di segala situasi dan siapapun lawanku, kamu harus membantuku sebanyak 3 kali. Di sana Maximin menerima syarat tersebut. Setelah itu Andreas berkata, kalau begitu mari kita mulai. Setelah itu Maximin langsung membuka peti matinya. Ternyata di sana ada seorang wanita di dalam peti tersebut. Setelah itu Andreas menggunakan Blessing Seed of the God Killer. Di sana Andreas bergumam, jadi anugerah ini akan bereaksi setelah mendeteksi keberadaan kekuatan transenden lain, dan rasa sakit yang aku rasakan sudah menghilang. Di saat Andreas mau menggunakan kekuatannya, dengan tiba-tiba Maximin berkata, dia adalah duniaku, tolong berhati-hati. Di sana Andreas bergumam, jadi dia akan membunuhku kalau aku gagal. Akan tetapi akulah yang merasa paling putus asa di sini. Ternyata nama dari wanita itu adalah Isabel Lucifer. Dia keturunan langsung dari ras yang bisa menggunakan sihir darah, dan terhubung dengan salah satu 7 dosa kematian Lust. Mereka adalah ras vampir. Di sana Andreas bergumam, Isabel sangat menawan, pantas saja Maximin, manusia terkuat di dunia jatuh cinta padanya. Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba ada muncul layar sistem yang memberitahu kalau Blessing Seed of the God Killer telah diaktifkan. Di sana Andreas kebingungan, karena dia kira Blessing itu sudah diaktifkan dari tadi. Setelah Blessing itu diaktifkan dengan tiba-tiba ada sebuah batang pohon berduri yang muncul dari tempat tersebut. Di sana Maximin sampai terkejut melihat kemunculan pohon itu. Setelah itu Maximin terkena oleh pertumbuhan dari pohon tersebut. Tidak lama setelah itu, pohon itu pun langsung tumbuh dengan sangat tinggi. Di sana Maximin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi Andreas dia bergumam, apakah aku berhasil? Setelah itu Maximin menatap Andreas dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Lalu Maximin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Di sana Andreas bergumam, auranya sangat mengerikan sekali. Setelah itu Andreas berkata, duri-duri ini adalah duri yang menusuk yang membuatnya tertidur. Tidak lama setelah itu ada suara yang memanggil Maximin di dalam pohon tersebut. Ternyata yang memanggil Maximin itu adalah Isabel. Di sana Isabel meminta maaf pada Maximin karena telah membuat Maximin menunggu lama. Di sisi Maximin dia menangis setelah melihat Isabel. Setelah itu kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Alvin dan 2 orang lainnya. Di sana Alvin berkata, kenapa harus terjadi saat aku pergi? Maximin dia selalu berbuat sesuka hatinya. Memulai perang akan jauh lebih baik daripada berurusan dengan dia. Sekarang bagaimana dengan para korban dan kerusakan pada akademi? Orang yang memakai kacamata berkata, beberapa orang terluka, termasuk kepala akademi Zeus dan asisten Profesor Ivy. Tapi tidak ada cedera yang membahayakan nyawa. Orang yang sudah terluka di sana berkata, aku hanya melihat mereka dari jauh. Tapi aku melihat Maximin berbicara dengan Andreas. Di sana Alvin bergumam, apa yang dibicarakan oleh orang paling dicari di kekaisaran dan bocah itu? Ini akan menjadi masalah jika kaisar mengetahuinya. Di sana Alvin berkata, apa ada orang lain yang mengetahui informasi ini? Orang berkacamata di sana berkata, tidak ada, kalau anggota fakultas lainnya sibuk mengevakuasi para murid. Di sana Alvin berkata, jangan berita ini tersebar, aku akan menyelidikinya sendiri. Kita beralih kembali di tempat Andreas. Di sana Andreas mendapatkan sebuah notif. Kalau Blessing Seed of the God Killer telah mendapatkan 1 trans, perubahan akan terjadi setelah 4 trans terkumpul. Di sana Andreas bergumam, jadi Blessing Seed of the God Killer memiliki kemampuan lain. Setelah itu, Isabel langsung memeluk Maximin. Di sana Isabel berkata pada Maximin, saat aku tidur aku bisa merasakan sakit kamu. Saat kamu mengembara untuk mencoba menyelamatkanku.
Setelah itu Isabel berkata pada Andreas, "Ini semua berkat kamu yang membangunkanku." Setelah itu, Andreas memperkenalkan dirinya pada Isabel. Di sana Isabel berterima kasih pada Andreas. Di sana Andreas berkata, "Tidak perlu berterima kasih, ini semua berkat kerja keras Maximin." Di sana Maximin berkata, "Tentang kesepakatan yang telah kita buat, aku akan menepatinya apapun yang terjadi." Di sana Andreas berterima kasih. Lalu Andreas bergumam, "Meski dia asisten terbaik yang bisa aku dapatkan, karena dia seorang kriminal, dia sama bergunanya dengan para undead." Di sana Maximin bertanya pada Andreas, "Apakah dewa yang membuat Isabel tertidur sudah mati?" Andreas berkata, "Dia masih belum mati. Aku hanya menghilangkan kutukannya. Aku tidak tahu apakah efek ini permanen atau tidak." Maximin berkata, "Apa ada kemungkinan dia akan tertidur lagi?" Andreas berkata, "Bagaimana kalau kalian sementara ini menetap di rumahku yang terletak di perbatasan kekaisaran, meski aku menggunakan kekuatanku untuk menyerap kutukannya. Tapi pemilik kutukan itu adalah seorang dewa. Karena aku tidak yakin, lebih baik kita bersiap untuk kemungkinan terburuk." Di sana Isabel berkata, "Kamu baik sekali. Bagaimana kalau kita menerima tawarannya?" Di sana Maximin berkata, "Aku tetap seorang yang paling dicari di kekaisaran." Isabel berkata, "Orang kuat sepertimu, apa yang harus dikhawatirkan? Selain itu, kita bisa menyembunyikan identitas kita di perbatasan. Aku ingin hidup biasa saja, meski hanya sebentar." Di sana Andreas bergumam, "Meski Isabel sekarang terlihat seperti wanita biasa, dia tetaplah atu vampir. Dia menantang kekuatan dewa dan setelah itu terkena kutukan. Jika seorang seperti dia ada di dekatku, aku mungkin bisa menemukan tempat salah satu dosa kematian Last. Dan jika mereka berdua ada bersamaku, aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun untuk sementara waktu." Tidak lama setelah itu di sana Isabel mencium bau yang dia kenal. Setelah itu Isabel mendekati Andreas, lalu Isabel berkata, "Aku ingat aroma ini. Sepertinya kamu manusia favorit wanita itu, Angela Lucifer. Sepertinya kamu sudah bertemu dengan adikku." Di sana Andreas terkejut kalau yang telah dia temui, itu adalah vampir adik Isabel. Setelah itu kita beralih di tempat yang lain. Di dalam rumah itu ada Andreas yang sedang berpikir tentang Angela. "Aku benar-benar lupa tentang dia. Dia subjek pertama yang pernah aku bantu untuk berevolusi, dan yang menghisap darahku. Jadi dia adalah adik Isabel. Jika hubungan mereka baik, aku memiliki kesempatan untuk menemukan Last. Tapi masalahnya di mana Angela? Aku bisa menanyakan tempat Angela pada Isabel nanti. Untuk saat ini aku sebaiknya fokus pada kongregasi." Mengapa mereka mengadakan pertemuan di tempat terpencil seperti ini, di Provinsi Volgion? Aku tidak menyangka bahkan penguasa feodal di provinsi ini juga terlibat dengan penyihir hitam. Bukan hanya tempat di sini, tapi mereka juga menghubungiku meski aku berkaitan dengan dosa kematian. Tidak lama setelah itu ada seseorang yang datang lalu dia berkata, "Apa kamu tidak keberatan jika aku ikut duduk?" Setelah itu orang itu dengan tiba-tiba duduk di depan Andreas. Setelah itu dia berkata, "Kamu minum sebelum acara besar. Kalau aku jadi kamu, aku akan minum setelah acara." Di sana Andreas berkata, "Diam kalau sedang makan, itu memalukan bagi kongregasi. Kita mungkin di daerah terpencil, tapi bagaimana kamu bisa menjadi seorang penyihir hitam dengan mulut yang asal bicara itu?" Orang di sana berkata, "Kamu hanya sampah yang beruntung bisa ikut. Kamu pikir, kamu spesial." Di sana Andreas berkata, "Kamu Brown dari faksi Jester." Orang di sana terkejut karena Andreas tahu namanya dan faksinya. Andreas berkata, "Lebih baik kamu melakukan pekerjaanmu dan tunjukkan jalannya padaku." Setelah itu Brown pun mau menunjukkan jalannya. Di sana Andreas bergumam, "Kelihatannya akan ada banyak orang seperti dia di pertemuan kali ini." Setelah itu kita dilihatkan Andreas dan Brown yang berjalan di tengah hujan salju. Tidak lama setelah itu Andreas pun sudah sampai di sebuah tempat. Setelah itu Andreas memasuki sebuah ruangan. Di sana sudah banyak orang yang ada di dalam. Setelah itu ada dragon yang menyapa Andreas, "Lama tidak berjumpa, kamu tidak datang bersama Salem kali ini." Andreas berkata, "Aku datang karena diundang."
Dragan berkata, anggota kami tidak sedikit, tapi mereka mengundangmu untuk menggantikan Charon. Di sana Andreas bergumam, kelihatannya dia sudah memperhatikanku sejak insiden Sloth. Setelah itu Dragan berkata, kamu kira itu ide siapa? Kalau kamu ingin tahu, itu adalah ide dari Master Jester. Dia tidak bisa membaca situasi di dalam ruangan, jadi dia sengaja melakukannya. Selamat datang di kongregasi, semoga kamu menyukainya. Mari kita lihat, apa kali ini kamu akan keluar hidup-hidup. Apakah Andreas bisa keluar dari perkumpulan kongregasi tersebut dengan selamat? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.